Kita mau diskusikan malam ini, silahkan. Anda mau nanya atau mau bertanya atau mau saya tanya atau mau bernarasi atau mau sesuai tema atau hal yang lainnya, boleh, silahkan. Oke, saya hanya mau bertanya sedikit saja Bang, karena kalau debat agama ini kan bisa dibilang tidak akan ada ujungnya, kalau menurut saya ya Pak Ustadz ya. Karena kenapa? Sebenarnya kebenaran itu juga tidak harus sebenarnya diperdebatkan, tetapi kebenaran itu hanya untuk dilakukan yang kita anggap benar, gitu, untuk kita anggap satu. Cuma saya hanya ingin bertanya kepada saudara saya, agama Muslim ya. Jadi tolong dijawab nanti sama Pak Ustadz. Kenapa kalau saudara umat Muslim itu istilahnya kalau saat beribadah harus pakai toa, harus pakai toa gitu. Dan kenapa kalaupun harus itu dia alasannya supaya orang lain dengar, harus pakai suara yang tidak ada bassnya, suaranya yang ngejepreng lah istilahnya ya. Kenapa nggak pakai yang ada speaker yang ada bassnya biar enak didengar, biar merdu gitu? Itu saja Pak Ustadz, tolong dijelaskan. Baik, gini Bang, saya mau sampaikan ke Abang, yang namanya azan itu dikumandangkan gitu Bang. Nah, azan itu dikumandangkan. Zaman Nabi kami dulu di abad ke-7 memang tidak ada toa gitu. Biasanya azan itu naik ke gedung-gedung yang tinggi. Apalagi kan di zaman Nabi azannya naik di atas Ka'bah. Gitu ya. Jadi kenapa memakai toa itu tidak harus Bang, tidak harus juga memakai toa gitu ya. Kalaupun mau pakai toa boleh ya, tapi diatur kan. Kementerian sekarang udah ngatur kan, Kementerian Agama tuh kemarin DBM-nya berapa, speaker luar dan speaker dalam kan udah diatur tuh ya, supaya tidak mengganggu masyarakat di sekitar juga. Nah, jadi tidak harus, tapi wajib dikumandangkan gitu Bang. Nah itu. Jadi kalaupun tidak ada toa, mungkin kan Abang biasa lihat masjid itu kan ada menara tuh. Ya. Bisa naik di atas menaranya untuk mengumandangkan azan. Jadi kayak gitu. Seharusnya kalau memang istilahnya umat Muslim itu pakai toa juga tidak masalah sih, tapi ada yang membuat suatu agak membisikkan karena tidak ada bassnya doang sih sebenarnya gitu. Jadi suara itu tidak merdu gitu. Jadi baik, suara Bang. tidak merdu, jadi kayak suaranya jempreng ya, nama bahasa ininya ya, jempreng. Enggak juga Bang, di tempat saya ada bassnya kok, ada suaranya bagus gitu, tergantung mic masjidnya pula gitu Bang. Iya. Tetapi di daerah saya kan tinggal di daerah Tangerang ya. Jadi itu yang jadi timbul dalam hati saya, kenapa sih pakai toa? Nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau bisa yang pakai bassnya biar enak sih didengar. Jadi jangan suaranya ngejebreng gitu kan, nggak enak banget di telinga kan gitu. Tapi kalau istilahnya ngebas gitu kan, ya itu mah enak lah didengar walaupun istilah kita nggak ngerti. Iya sih. Artinya kan enak didengar lah itu kan gitu intinya. Jadi berarti saya ada dua hal yang saya tahu ini. Berarti sebenarnya nggak harus diharuskan ya itu di umat Muslim. Nggak harus. Yang penting dikumandangkan itu bisa menaikkan, kita naik ke atas menaranya untuk mengumandangkan azan ya. Kalau nggak pakai toa ya, kalaunya mau pakai toa sesuai dengan aturan pemerintah sekarang gitu ya, jadi nggak harus pakai toa itu. Jadi intinya sekarang sedang ditertibkan lah ya masjid-masjid yang pakai toa ya. Udah diatur Bang, itu udah diatur dari tahun 2023 kemarin. Bagus Bang. Ya hanya itu aja Bang yang saya pertanyakan. Karena kalau kita debat masalah agama kayak kalau menurut saya nggak ada ujungnya. Itu kan lebih bagus ya, mengedukasi. Ya kalaunya untuk masalah cempreng atau nggak ada bassnya itu tergantung mic yang dipakai oleh masjidnya Bang. Kalau di tempat saya masjidnya bagus kok, ada eho-ehonya juga gitu. Ya, tapi yang penting jangan kita pikirkan gini Bang, di masjid itu pakai bass, waduh mereka mau dugem ntar, enggak, jangan kayak gitu. Makanya mungkin biar treble-nya lebih kencang gitu.
Ya, begitulah. Aduh. Jadi Bapak Yusuf ini kan sebagai ustadz bolehlah itu disampaikan kepada kawan-kawan yang